si Jovi. Jangan potong pembicaraan guru. Jangan makan kelas. Jangan ribut. Semuanya sepakat ini? Sepakat. Satu, Delio. Jangan mengganggu teman. Semuanya sepakat? Sepakat. Jadi ini kesepakatan kita bersama. Maka daripada itu kita harus menjalaninya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya. Baik anak-anak. Hari ini ya ada 5 dimensi profil lulusan yang akan kita capai. Ya. Ada 5 dimensi profil lulusan yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ada kolaborasi, penalaran kritis, komunikasi dan kreativitas. Itu yang akan kita pelajari atau kita peroleh dalam pembelajaran hari ini. Ya. Baik anak-anak. Ya, masih ingatkah kalian dengan materi kali lalu tentang ekosistem? Masih. Ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Ya, Palma. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan sekitar. Lalu apa saja komponen ekosistem? Iki? Komponen biotik dan abiotik. Kalau biotik itu berarti bagaimana? Hewan makhluk hidup. Ya, tumbuhan berbagi hidup. Contohnya itu manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan serta mikroorganisme. Abiotik itu adalah benda tidak hidup. Contohnya apa saja? Air, kayu, ya. Itu adalah contoh benda abiotik. Nah, menurut kalian, bagaimana cara makhluk hidup dalam suatu ekosistem? Contohnya ekosistem sawah. Bagaimana makhluk hidup dalam ekosistem sawah memperoleh energi untuk bertahan hidup? Ya. Dengan melakukan peristiwa makan dan dimakan. Oh, adanya peristiwa makan dan dimakan. Ya. Bagaimana dalam ekosistem sawah contohnya? Karena Kacang dimakan lalat. kadang memakan lalat. Ular dimakan katak. Oke, ular makan katak. Oke, lagi satu orang. Ular dimakan elang. Ular dimakan elang, ya. Itu adalah contoh, ya. Contoh interaksi atau contoh peristiwa makan dan dimakan pada ekosistem sawah. Subtopiknya itu tentang rantai makanan, ya. Ini akan kita pelajari hari ini. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, kalian mampu memahami apa itu rantai makanan. Lalu yang kedua, kalian mampu menyebutkan komponen-komponen yang ada pada rantai makanan. Lalu yang ketiga, kalian dapat menjelaskan hubungan makan dan dimakan
Oke, baik, terima kasih sudah mengerjakan tes awal dengan baik. Sekarang ya, perhatikan gambar di depan. Ini gambar apa? Sawah. Siapa yang pernah pergi ke sawah? Oke, semuanya sudah pernah ke sawah ya? Apa yang kalian temui di sawah? Tikus. Ada tikus, Ada belut. ada belut, Ada padi. ada padi, Ada ular. ada ular, Pipit. burung pipit, Ada belalang. ada belalang, Ada kata. ada kata, Ada ular. ada ular ya. Itu yang kita temui di sawah ya. Nah, menurut kalian hewan apa yang sering memakan padi sehingga membuat petani itu gagal panen? Ya, Tikus. tikus, burung pipit, Belalang. belalang ya. Jadi tikus, burung pipit, belalang itu adalah hewan pemakan padi ya. Nah, menurut kalian apakah hewan pemakan padi tadi bisa dimakan oleh hewan lain? Bisa. Contohnya apa? Coba aja. Kata. Kata Belalang dimakan kata. belalang dimakan oleh kata. Tikus dimakan oleh ular. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan elang. Ular dimakan oleh ular. Itu adalah contohnya ya. Baik anak-anak, Ibu sudah membentuk kalian dalam kelompok diskusi ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Nah, sekarang kalian diminta untuk menonton salah satu video pembelajaran tentang rantai makanan. Yang perlu kalian siapkan adalah kalian menyiapkan buku catatan, mencatat informasi penting. Informasi penting apa yang kamu dapat dari video yang kamu tonton sebentar. Ya. Sekarang simak videonya. Halo semuanya, sudah siap buat belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar mengenai rantai makanan. Makan dan dimakan. Ayo, siap-siap kita mulai belajarnya. Jangan lupa berdoa dulu ya sebelum belajar. Pernahkah kamu melihat seekor kucing mengejar tikus? Atau katak yang menatap serangga? Nah, itu tadi adalah contoh dari rantai makanan. Rantai makanan merupakan peristiwa makan dan dimakan yang terjadi di alam. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Nah, disinilah rantai makanan berperan penting. Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi makanan dari tumbuhan hijau atau dikenal dengan produsen ke herbivora. Pemakan tumbuh herbivora atau pemakan tumbuhan kemudian ke karnivora, pemakan daging, dan seterusnya. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri biasanya tumbuhan hijau. Mereka menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi makanan. Komponen rantai makanan yang kedua ada konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri, sehingga mereka harus memakan makhluk hidup lain. Konsumen dibagi menjadi beberapa tingkatan. Konsumen tingkat 1 itu herbivora, memakan tumbuhan. Contohnya kelinci. Konsumen tingkat 2 ada karnivora, pemakan daging. Contohnya ular dan katak. Konsumen tingkat 3 itu ada karnivora, pemakan karnivora lainnya. Contohnya elang dan singa. Komponen rantai makanan yang ketiga itu pengurai. Makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa organisme mati menjadi zat-zat yang lebih sederhana seperti bakteri dan jamur. Zat-zat ini kemudian dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Nah, ini dia rantai makanan. Pertama, matahari menghasilkan energi cair. Rumput menghasilkan makanan dari fotosintesis atau yang dikenal produsen. Belalang memakan rumput. Belalang sebagai konsumen tingkat 1. Katak memakan belalang. Katak berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ular memakan katak sebagai konsumen tingkat 3. Dan elang memakan ular sebagai konsumen tingkat 4. Oke, sudah catat informasi pentingnya tadi? Sudah. Sekarang sampaikan informasi penting
apa yang ada dalam video pembelajaran tadi? Apa itu rantai makanan? Parma? Rantai makanan adalah proses makan dan dimakan dan memindahkan energi. Oke, itu adalah rantai makanan ya, proses makan dan dimakan antar makhluk hidup dalam satu ekosistem ya. Tentunya proses makan dan dimakan ini bertujuan untuk memindahkan energi, ya tidak? Lalu, apa saja komponen yang ada pada rantai makanan? Benji? Prosedur, produsen, konsumen, dan pengurai. Ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai. Apa itu produsen? Karma? Tumbuhan. Kenapa tumbuhan itu disebut produsen? Vicky? Karena dapat menghasilkan makanannya sendiri. Karena dapat menghasilkan makanannya sendiri. Bagaimana cara tumbuhan itu menghasilkan makanannya sendiri? Ya, Melalui proses fotosintesis. melalui proses fotosintesis yang dibantu oleh apa? Matahari. Ya. Yang kedua, apa itu konsumen? Ya, Parma? Konsumen adalah karnivora dan hewan yang tidak bisa menghasilkan makanan sendiri tetapi memakan makhluk hidup yang lain. Iya, konsumen itu adalah hewan, ya. Konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 1, ada konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 1 itu adalah hewan pemakan tumbuhan atau disebut apa? Herbivora. Konsumen tingkat 2, hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Dan dia termasuk dalam kelompok karnivora, hewan pemakan daging. Yang ketiga, konsumen tingkat 3 itu adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 2 dan dia termasuk dalam hewan apa? Karnivora. Ya, karnivora, hewan pemakan daging juga. Lalu yang ketiga tadi ada pengurai. Apa itu pengurai? Ya, pengurai bisa berupa jamur atau bakteri yang berguna untuk mengurai sisa bangkai dari konsumen puncak dan menjadi nutrisi tanam ke tumbuh-tumbuhan. Oke. Dari WOW Kasih O, kasih W. Wow, keren. ya. Itu dari pengurai ya. Dia punya tugas adalah dia mengurai sisa-sisa bangkai atau konsumen puncak yang mati. Dia akan mengurai itu dengan bantuan dekomposer berupa bakteri dan jamur. Ya, seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan satu video lagi. Ya. Ya, ini adalah contoh video diorama. Video cara membuat diorama. Ya, jadi kalian perhatikan, simak baik-baik videonya karena ini akan menjadi panduan kalian sebentar dalam membuat proyek, yaitu proyek membuat diorama rantai makanan ekosistem sawah. Silakan disimak videonya. Itu tadi contoh ya cara membuat diorama rantai makanan pada ekosistem apa? Sawah. Sudah simak videonya tadi? Sudah ya. Sekarang ya, Ibu akan membagikan RKPD kepada tiap kelompok ya. Jadi RKPD-nya sebentar berisi petunjuk umum yang kamu buat atau kamu baca. Ya, berisikan langkah-langkah bagaimana kalian membuat diorama rantai makanan pada ekosistem sawah supaya hasilnya sama seperti yang ada dalam video yang kamu nonton tadi. Di situ ada petunjuk umumnya. Lalu tujuan dari pembuatan diorama ini adalah kalian mampu mengidentifikasi komponen-komponen yang ada pada rantai makanan ekosistem sawah. Ya. Lalu kalian sentarakan presentasi di depan pastinya ya. Sekarang bagi video RKPD.
aktivitas kelompok masing-masing. Sebelum kalian mengerjakan proyek ini, kira-kira kalian membutuhkan waktu berapa menit untuk mengerjakan diorama ini? 20 menit. Sepakat 20 menit? Silakan kerja mulai dari sekarang.
hari ini.